nyala gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau dimatikan nanti dipilih aja mode-nya off. Ya, ini ditekan nanti dia akan mati lampunya. Selain itu di sini ada mode eco juga untuk menghemat daya listrik hingga 20 watt, dan kemudian di sini juga ada lampu low water. Maksudnya apa? Jadi kalau ternyata lampu low waternya lagi nyala nih ya, terus Bapak Ibu ngambil air, Bapak Ibu bisa lihat debit airnya biasanya akan sedikit nggak normal seperti biasa. Itu karena air di dalam tangkinya sudah mulai sedikit. Maka dari itu dia kasih notifikasi low water, air rendah, air dikit gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk ini sistem filtrasinya juga sama seperti Cinnamon Bapak Ibu. Sekarang kita lihat untuk video marketingnya terlebih dahulu. Orang pada semangat tuh Sabtu udah datang kayak aku. Mana? Itu baru makan. Ini. Sekarang kan kita bismillah walaupun belum dijual bulan ini enggak, bulan depan Iya, enggak. siapa tahu. Iya kan masa ini dalam setahun dengan Nggak jual. jual. Iya. Itu aja. Nggak mungkin dalam setahun kita nggak Nih, jual, ini nggak nih. mungkin. Apa yang Hawaii University apa? Oh yang ini mau loginnya. Iya. Kan sini semua ada. Nggak paham. Oke, itu adalah video marketing dari Neoplus. Sekarang kita lihat spesifikasinya ya Bapak Ibu. Jadi Neoplus juga ada 5 paket dan harganya berbeda dari Cinnamon. Kalau untuk paket 72 harganya 280.000 per bulan. Kemudian paket 60 harganya 320.000 per bulan, dan paket 36 harganya 380.000 per bulan. Produk only-nya 11.760.000, dan untuk filter package-nya sama dengan Cinnamon 1.300.000. Karena dia ada output air dingin dan air panas, dia untuk kapasitas tangkinya terbagi-bagi. Untuk tangki suhu normal ada di angka 2,5 liter dan air suhu dingin 2,3 liter serta air panasnya 1 liter. Sehingga total kapasitas tangkinya 5,8 liter. Ini setara kalau kita konversikan dengan 3 galon per hari. Untuk konsumsi listriknya kalau coolernya 0,7 ampere dan heaternya 300 watt ya Bapak Ibu. Selain itu untuk kecepatan filtrasinya dia ada di angka 3,2 liter per jam dan bobotnya 18 kilo seperti itu. Ada beritanya terkait Neoplus? Oke. Ini foto. Oke. Sebenarnya untuk materi training gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa minta ke leadernya ya yang PDF. Tapi nanti juga kita akan daftar di Koa University kalau Bapak Ibu belum punya. Jadi Koa University ini adalah platform untuk belajar self learning gitu ya, belajar secara mandiri. Nanti di akhir sesi training nanti saya akan infokan. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang ombak. Jadi ombak juga kodenya sama, CHP, ada output air dingin dan air panas. Bapak Ibu tahu ya, C-nya ini cold dan H-nya ini hot gitu ya. Nah lanjut lagi, ini adalah tampilan dari ombak. Mungkin kalau Bapak Ibu bingung kayak seperti apa, itu ada di sebelah kirinya Bapak Ibu gitu ya. Nah di sini ombak ini dia itu nggak ada tuasnya, jadi dia itu sangat-sangat digital ya, full elektronik semuanya. Nah di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, mungkin buat Bapak Ibu atau Ibu-ibu gitu ya, biasanya ambil air harus ada tuasnya. Kalau nggak ada tuasnya saya bingung ini airnya keluar dari mana gitu ya. Nah di sini kita belajar bareng-bareng. Kalau yang ada panel hitam itu adalah tempat pengeluaran air panas. Sedangkan yang sebelah kanan yang ada lampu-lampu UV-nya ini tempat pengeluaran air suhu ruang dan air dingin. Di sini Bapak Ibu ombak itu punya unique selling point, di mana untuk kita mengambil air panas atau suhu air panas itu ada pilihan suhunya dan ada rekomendasi. Jadi minum suhu apa yang cocok dengan minuman tersebut seperti itu. Nah di sini kalau Bapak Ibu pilih 90 derajat itu sebenarnya ada gambar nih. Kalau di Zoom ini gambar Indomie gitu ya, kopi gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini di ombak
dia akan ngasih rekomendasi bahwa Minta aja ternyata penebusnya. kalau buat susu Semarang kan bayi nggak semua, itu suhu Semarang yang kota. bagus itu ada di angka 40 derajat. Mungkin kita taunya air hangat gitu ya Bapak Ibu, tapi ternyata yang tepat dan bagus itu ada di angka 40 derajat. Nah, gimana cara saya memilih suhu air dan jumlah air panas yang saya mau diombak? Jadi nanti Bapak Ibu bisa ditekan ini nih yang ada garis gelombang 3 gitu ya. Ini kalau garis gelombang 3-nya penuh, lampunya tandanya air panasnya di dalam tangki suhunya maksimal 97 derajat. Walaupun di panelnya 90, seperti itu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tekan ya pakai ruas jari gitu ya. Nanti dia akan ada garis di bawah angka 90. Ini Bapak Ibu harus memilih suhu airnya. Jadi nanti diputar aja nih knopnya Bapak Ibu. Nanti dia akan memilih nih Bapak Ibu mau 50, 60, 70, atau 80. Baru setelah Bapak Ibu milih suhu airnya, nanti Bapak Ibu tekan lagi yang garis 3 ini supaya garis di bawah 90 berpindah ke bawah 250 untuk memilih atau jumlah air yang Bapak Ibu mau. Setelah Bapak Ibu pilih, baru nanti ditekan ini dia tombol putih. Gitu ya, itu kelihatan tombol putih. Tapi kan sudah udaranya bagus. Nah, di ombak juga dia punya memori. Maksudnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di atas panel yang hitam ini ada tombol A, B, dan C. Ya Bapak Ibu, ini adalah tombol memori. Jadi misalnya sesuai kebiasaan Bapak Ibu setiap hari nih, Bapak-bapak pagi-pagi suka ngopi gitu ya. Kalau ngopi itu ternyata suhu yang bagus itu ada di angka 80 derajat, terus cangkir airnya itu 250 ml. Nah, ini kebiasaan ini bisa Bapak simpan di memori A. Nah, di memori B nanti ternyata ibu ini suka nge-baking setiap hari gitu ya. Simpen nih, kalau nge-baking itu dia suhunya 50 derajat, ternyata jumlah air yang dibutuhkan 1 liter, itu simpen di memori B. Begitu juga di memori C. Jadi saat Bapak Ibu melewati hari selanjutnya, itu mau bikin kopi, tinggal ditekan aja memori A, langsung tekan tombol ini, keluar airnya. Gak usah pilih-pilih repot lagi suhunya berapa. Jadi dia bisa menyimpan 3 memori. Lanjut lagi, di ombak ini untuk tempat pengeluaran air suhu dingin dan air suhu ruang Bapak Ibu, dia itu saat Bapak Ibu memilih air dingin atau air suhu ruang, dia akan otomatis menyala lampu UV-nya. Nah, jadi nanti air yang keluar akan disterilisasi lagi dengan sendirinya sehingga nanti lebih aman untuk diminum. Dan ini adalah salah satu unique selling point yang ada di ombak. Seperti itu. Lanjut, sekarang kita lihat lagi selanjutnya di sini Bapak Ibu. Nah, di ombak itu dia punya cat lock. Jadi cat lock ini dia fungsinya itu untuk mengunci air panas gitu ya. Jadi nanti itu ditekan 3 detik, nanti dia akan bunyi dan dia akan terkunci sehingga kalau Bapak Ibu punya anak kecil yang suka explore gitu ya, akan lebih safety. Jadi dia kalau tekan tombol, air panasnya nggak akan langsung keluar. Selain itu dia juga punya smart power saving. Jadi kalau pada malam hari itu biasa kan konsumsi listriknya akan dikurangi secara otomatis Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti memilih smart power saving. Selain itu untuk tempat pengeluaran air suhu dingin dan air suhu ruang juga dia Bapak Ibu bisa memilih jumlah amount airnya. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat untuk video marketing dari ombak. Kayaknya. Buka susu 50 watt atau Bapak Ibu absennya di mana boleh tahu? Udah di tangan. Udah. Oke, pada video marketing dari ombak, sekarang kita lihat untuk spesifikasi dan harganya.
Ini untuk harganya kita harus kita ibu. Untuk harganya dia ada paket 72 harganya 370.000 per bulan, untuk paket 60 430.000 per bulan, dan untuk paket 36 harganya 550.000 per bulan. Untuk produk only harganya ada di angka 18.460.000 dan filter package-nya 1.500.000 Bapak Ibu. Total kapasitas tangki dari ombak ada di angka 13,5 liter. Di mana untuk tangki suhu air panas ada di angka 7,8 liter dan air suhu dingin ada di angka 2,3 liter. Untuk air suhu ruangnya ada di angka ambient-nya 7,8, air panasnya 3,4 dan cold-nya 2,3. Ambient paling banyak ya. Nah, di sini untuk konsumsi listriknya dia sampai maksimal 800 watt. Jadi cukup sangat tinggi ya Bapak Ibu, dan kecepatan filtrasinya ada di angka 3,2 liter per jam, sama seperti Neoplus dan Cinnamon. Ya. Jadi kurang lebih ombak ini butuh waktu 3 jaman lah ya untuk memenuhi tangkinya yang 13,5 liter. Selanjutnya di sini ombak cocok banget kalau Bapak Ibu tawarin ke keluarga yang mungkin memang keluarganya trendy family yang tertarik dengan sesuatu yang digital gitu ya, dimana mungkin jumlah anggota keluarganya ada di angka 4 sampai 6 orang seperti itu. Ada yang mau ditanya terkait ombak? Betul. Oke, kalau listrik mati airnya tidak bisa keluar karena nggak ada tuasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan semua produk yang tidak ada tuasnya, kalau misalnya lampunya mati masih bisa ngambil air, tapi kalau listriknya mati nggak bisa, kayak gitu ya. Nah di sini kalau misalnya Bapak Ibu pakai kode rumah ternyata listriknya mati, selagi masih ada persediaan di tangki airnya, itu masih bisa ngambil air karena ada tuasnya. Tapi kalau ombak Vilain 3, Cinnamon itu tidak bisa. Itu cukup tuh untuk Vilain 3. Vilain 3 yang terbaru juga tidak ada tuasnya walaupun dia pakai led. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut lagi. Sendiri ya. Kan di sini kan ada AC, di bawah juga ada AC, tapi rasanya enak di sini. Beda kalau air. Siap loh, hujan mulus. Apa gitu? Coba ingetin Mas. 53358. Semarang ya? Purbalingga. 5 Oke, Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ke core ya. Purbalingga masuk Semarang gitu. Clicker saya habis. Ada punya bawa tumbler, kita nggak bawanya gelas. Jadi core ini juga kodenya CHP, di mana dia ada output air panas dan air dingin. Selanjutnya di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada gambar filter dari core. Ini maksudnya apa ya Mbak Rahmi? Nah kalau Bapak Ibu perhatikan untuk produk yang lain ya, mulai dari Cinnamon, ombak, Neoplus itu tadi filternya ada berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama ada Neosense gitu ya, terus ada Arco, ada Bosinosense, ada antibakterial. Nah di core dia tidak ada filter Neosense-nya, tapi digantikan, diganti sama plus sedimen sama prekarbon. Fungsi dan tugasnya sama. Di Neosense itu dia fungsinya menghilangkan lumpur, karat, dan pasir. Nah tugasnya diambil alih sama plus sedimen Bapak Ibu. Lifetime-nya 6 bulan. Nah kemudian di Neosense ada tugas itu untuk menghilangkan zat seperti klorin. Nah tugas ini diambil alih sama prekarbon, di mana dia berfungsi untuk menghilangkan klorin, lifetime-nya 12 bulan. Sehingga di core ini ada 5 filter, plus sedimen, prekarbon, RO, plus Neosense, dan antibakterial, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kok di core nggak ada Neosense, bukan tidak ada, digantikan. Tugas Neosense yang tadinya sendiri dia ngefilter karat, pasir, klorin itu
diambil alih tugasnya sama sedimen sama prekarbon, dibagi dua tugasnya biar nggak berat banget. Karena core sendiri dia tangkinya besar ya, 21,1 liter. Makasih Pak Haikal. Si Made. Oke, lanjut sekarang kita lihat tampilan dari displaynya core. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, core ini adalah salah satu produk yang berdiri sendiri, bukan tabletop. Kalau yang lain butuh taruh di atas meja, karena kalau di bawah nanti sakit pinggang gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau core ini dia sudah tinggi, mirip kayak dispenser tapi ini nggak pakai galon. Warna bentuknya desainnya juga lebih bagus dari dispenser ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dia itu punya tuas sama seperti Neo Plus. Nah, di tuasnya ini juga sama, Bapak Ibu mau ditarik, dimundurin senyamannya Bapak Ibu. Dan untuk tempat pengeluaran air panas, saat tuasnya Bapak Ibu tarik, ini juga harus ditekan tombolnya, gitu ya. Kemudian juga ini untuk tempat air suhu dingin dan air suhu ruang, nanti diputar aja knobnya. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu perhatikan ini putih-putih maksudnya apa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau putihnya ini full nyalanya, tandanya dinginnya maksimal. Jadi air dingin di koin itu ada di angka 4 derajat dan air panas 97 derajat untuk water purifier-nya. Tapi kalau ternyata air panasnya lampunya ini cuma setengah, itu bisa jadi menandakan bahwa air panasnya belum maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil air panas bisa jadi yang keluar airnya hangat kayak gitu. Selain itu juga di sini ada huruf braille-nya. Jadi bisa membantu buat rekan-rekan yang tunanetra kalau mau ngambil air kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini juga ada water level, di mana ada lampunya 3. Kalau ternyata lampunya tinggal 1 yang nyala, ini juga menandakan persediaan air di dalam tangkinya berkurang. Jadi saat Bapak Ibu ngambil air biasanya debitnya sedikit kayak gitu ya Bapak Ibu. Ini tampilan. Nah ini juga bisa dibuka ya Bapak Ibu, bisa dibuka. Terus ini juga untuk bersihin tangki. Jadi kalau misalnya nanti kalau di rumah, dia akan buka ini buat keluarin air di dalam tangki buat ngurus tangkinya seperti itu. Lanjut, itu adalah. Kayaknya Nah, ngurus tangki. sekarang kita lihat untuk simulasi. Oh ini ada simulasi duit gitu ya, maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu, core ini biasanya kita rekomendasikan buat corporate. Jadi kalau Bapak Ibu mau tawarkan ke corporate, saya mau tawarin ke kelurahan, bagusnya yang mana yang barangnya bisa tawarkan core. Karena kapasitas tangkinya ada di angka 21,1 liter. Di sini ada sebuah simulasi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu kalau prospek ke corporate gitu. Nah biasanya nih Bapak Ibu, corporate itu beli galon air itu nggak 1, 2, 3, lebih dari 5. Karena dia harus mencukupi kebutuhan air minum karyawannya. Kalau karyawannya kurang minum, nggak fokus, nggak bisa kerja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kalau kita kasih contoh di mana corporate tadi beli galon 9 galon aja per hari. Dalam 1 hari, 1 galon itu harganya 20.000. Saya nggak tahu mungkin udah naik ya Bapak Ibu, inflasi biasanya galon itu naik gitu ya. Nah misalnya 1 galon itu 20.000 dikali 1 hari kali 9, berarti tadi korporatnya harus mengeluarkan uang atau dana 180.000 untuk beli galon aja. Belum lagi dia harus nyari tempat buat naruh galonnya. Biasanya di kantor itu ada gudang tersendiri ya buat naruh galon gitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya kalau misalnya sehari 180.000, dalam 1 bulan misalnya kantor itu mengeluarkan dana 5.400.000. Itu gede banget. Mungkin gaji orang 1 hari gitu ya ada gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu ingin menawarkan core, Bapak Ibu bisa tawarkan. Di core itu kan ada paket 72, 60, dan 36. Nah sebelumnya ada paket 60 nih harganya 420.000 per bulan. Jadi kalau 1 bulan aja dia beli core 420.000 per bulan, itu kalau per hari si kantor tadi hanya mengeluarkan dana 14.000 seperti itu. Dan dia nggak perlu lagi menyiapkan ruangan khusus untuk nyimpen galon. Ruangannya bisa dialihfungsikan buat tidur, enggak buat tidur, buat tempat lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini simulasi gitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya terkait core? Silakan Pak. 10,3 liter per jam di core. Berbeda dengan cinnamon ombak Neo Plus karena filternya panjangnya berbeda.
Oke, Kan air di dalam itu kan berkurang. betul. Dia mengisi lagi berapa lama? 10 per jamnya 10,3 liter. Kalau per detiknya berapa ya Pak ya? Ini harus perhitungannya agak ribet ini ya Pak. Intinya di core ini dalam 1 jam dia bisa menghasilkan 10,3 liter. Tapi kalau ternyata nih yang ngambil airnya banyak gitu ya Pak, otomatis nanti akan ditemui case di mana debitnya akan berkurang. Contohnya kalau Bapak ke Sudabang ya, kalau lagi ada acara morning meeting gitu ya, apalagi kalau ada tim Mbak Prita ya cukup ramai gitu ya, itu biasanya nanti airnya akan low water semua karena diambil terus gitu. Tapi Bapak tenang aja, walaupun dia keterangannya low water, dia lagi filtrasi itu Pak, cuma pas masuk tangki diambil keluar, masuk tangki diambil keluar seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata intensitas pengambilannya orang-orang yang udah pada pulang, lagi istirahat gitu ya, misalnya udah masuk kerja lagi, otomatis kan udah nggak banyak yang ngambil. Nanti low waternya akan hilang kalau memang tangkinya sudah mencapai sensor-sensornya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya? Iya? Jadi waktu pengisian